Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia dengan NIM digit terakhir 116. Ini saya akan membahas tentang korup politik anggaran dalam pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung di tahun 2015 sampai 2018. Kasus korupsi di Kabupaten Tulungagung ini merupakan salah satu contoh nyata tentang penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan kepala daerah dan juga pimpinan DPRD. Kasus ini berkaitan dengan praktik suap dalam pembahasan rapat belanja daerah serta perubahan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 sampai 2018. Kasus tersebut itu menyeret nama mantan Bupati Tulungagung Syah Mulyo dan juga Ketua DPRD Tulungagung yang bernama Supriyono. KPK itu menemukan adanya praktik yaitu uang tok palu. Uang tok palu ini tuh pemberian uang kepada anggota DPRD agar rancangan APBD itu dapat disetujui dan juga pembahasan anggaran itu berjalan sesuai kepentingan pemerintah daerah. Nah, jadi di sini kronologi kasusnya itu kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Juni di tahun 2018 terkait proyek peningkatan jalan Kabupaten Tulungagung. Nah, dalam pengembangan perkara, KPK ini tuh menemukan praktik korupsi yang tidak hanya terjadi pada proyek infrastruktur, tetapi juga terjadi dalam proses pembahasan APBD daerah. KPK ini tuh mengungkap bahwa Syah Mulyo memberikan sejumlah uang kepada pimpinan DPRD Tulungagung agar proses pembahasan APBD dan juga APBD perubahan tuh berjalan lancar. Nah, dana tersebut berasal dari fee proyek pengadaan barang dan juga jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Nah, kasus ini tuh diberitakan oleh kompas.com. Kemudian di sini ada data empiris dari kasus tersebut. Nah, misalkan dari hasil penyelidikan dan juga persidangan, yang pertama itu Ketua DPRD Tulungagung yang bernama Supriyono diduga menerima uang sekitar 4,88 miliar dari Bupati Syahri Mulyo. Nah, ini data ada di CNN Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua itu uang tersebut tuh diberikan secara bertahap sejak di tahun 2015 hingga 2018 untuk memuluskan pembahasan APBD dan juga APBD perubahan. Nah, datanya didapat dari kompas.com. Nah, yang ketiga itu selanjutnya ada sebanyak 38 anggota DPRD Tulungagung mengembalikan uang hasil dugaan suap kepada KPK dengan total mencapai 2,89 miliar. Di sini datanya diambil dari Jatim BPK Go ID. Nah, yang terakhir itu ada KPK ini menyebut bahwa dana suap berasal dari ijon proyek dan juga fee pengadaan barang atau jasa dari pemerintahan daerah. Data ini saya ambil dari Tempo.com. Nah, selain itu dalam persidangan terungkap bahwa praktik suap itu dilakukan melalui mekanisme uang pada sejumlah anggota DPRD agar proses pengesahan BD ini tidak mengalami hambatan politik. Nah, di sini tuh ada modus operandi yaitu modus korupsi dalam kasus ini melalui tahap. Yang pertama itu adanya pemberian di proyek dari kontraktor kepada pejabat daerah. Yang kedua itu ada pengumpulan dana OPAE. Yang ketiga itu ada pengumpulan pembagian uang kepada pimpinan dan juga anggota DPRD. Dan yang keempat ini ada pengondisian APBD agar sesuai kepentingan pihak tertentu. Praktik ini tuh dikenal sebagai politik anggaran atau budget corruption. Itu penyalahgunaan proses anggaran daerah untuk keuntungan pribadi atau politik. Nah, dari dampak kasusnya apa aja? Nah, dari dampak dampak kasus ini yaitu yang pertama itu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Nah, terus juga terganggunya tata kelola keuangan daerah, terus juga efektivitas bangunan serta meningkatnya citra buruk DPRD di daerah. Selain itu, korupsi APBD ini menyebabkan daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru digunakan atau dijadikan media aksi politik. Nah, kesimpulan dari kasus ini itu kasus Tulungagung menunjukkan lemahnya pengawas dalam pengelolaan APBD daerah. Hubungan eksekutif dan juga legislatif sifat NS bersama transaksional. Dalam perspektif tata pemerintah atau good governance ini mencerminkan rendahnya tiga itu transparan, akuntabilitas, partisipasi publik, juga integritas pejabat daerah. Nah, kasus ini memperlihatkan gitu bahwa proses penganggaran daerah sangat rentan terhadap korupsi apabila tidak diawasi secara ketat oleh lembaga pengawas dan juga masyarakat sipil.
Sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.